sampai kepada Allah, di dalam Al-Quran itu carilah namanya wali yang mursyid. Wali yang mursyid ini kalau kita turun ke bawah, ada yang zohirnya, ada yang batinnya. Yang zohirnya disebut namanya mursyid ruhaniyah. Mursyid ruhaniyah itu status dirinya adalah sebagai ulama warasatul anbiya. Karena ulama warasatul anbiya lah yang mampu menghantarkan kita untuk bisa sampai kepada Tuhan. Makanya Allah katakan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti olehmu, cari olehmu orang-orang yang telah sampai kepada aku. Siapa orang-orang yang kita ikuti yang mana dirinya telah sampai bertatap wajah dengan Allah? Itu adalah para nabi. Itu adalah para rasul. Habis masa nabi, habis masa rasul, itu sahabat, tut tabi'ut tabi'in. Sampailah kepada al-ulama. Yang ulama itu yang katakan al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Karena ulama pewaris nabi itu adalah orang yang paling takut kepada Allah dari sekian banyaknya manusia ini. Innama yakhshallaha min ibadi al-ulama. Sesungguhnya ulama itu adalah takut kepada Allah. Karena dia paham dan mengerti Allah itu bagaimana wujud dan kehadiran itu nyata pada dirinya. Sekarang, mencari ulama pewaris nabi ini sama mencari mutiara yang berceceran di gurun Sahara. Walaupun sulit dan payah, namun dia tetap ada. Lalu sahabat pun bertanya, bagaimana tanda-tandanya ya Rasulullah? Tanda-tanda al-ulama warasatul anbiya yang mampu menghantarkan dirimu kepada Tuhan itu, tandanya 3 kata Rasul. Apabila engkau lihat wajahnya, mengingatkan engkau akan Allah. Yang kedua, apabila engkau dengarkan kalam-kalamnya, ya, bertambah ilmu engkau tentang pengenalan diri engkau terhadap Allah. Yang ketiga, apabila engkau lihat sifat dan kelakuannya, mengingatkan engkau persiapan untuk menghadapi namanya kematian. Siapa mereka? Itu boleh jadi ayahmu, boleh jadi mertuamu, boleh jadi sahabatmu, boleh jadi imammu, boleh jadi gurumu, boleh jadi ustadzmu. Karena mereka itu tidak dijelaskan oleh Nabi kriterianya. Ya, tidak ada Nabi menjelaskan aksesoris yang dipakainya. Dia biasa-biasa aja. Tapi di sisi Allah, dia adalah warasatul anbiya. Makanya mencari ulama sebagai pewaris Allah, yang di mata Allah dia adalah walinya Allah. Mencari dan mengenal wali Allah itu lebih sulit daripada mencari dan mengenal seorang Nabi dan Rasul. Orang telah mengenal Nabi dan Rasul, lalu dia tidak beriman kepada Nabi dan Rasul, maka dia akan menjadi kafir. Tapi kalau kita disampaikan oleh seseorang, si A itu wali, Bapak Ibu tak percaya si A itu wali, Bapak Ibu tidak menjadi kafir. Bapak Ibu yakin si A itu wali, tak bertambah pula keimanan Bapak Ibu. Tapi kalau Nabi, dia tuh Nabi Muhammad tuh, ndak yakin, ndak percaya, kafir kita itu. Oh yakin kita, bertambah keimanan kita. Itu bedanya Nabi dengan wali. Si A wali, Bapak Ibu ndak yakin, ndak kafir kita. Yakin kita, ndak bertambah pula keimanan kita. Maka mencari wali itu sangat sulit daripada mencari dan menemui seorang Nabi. Karena kehidupannya berada di tengah-tengah masyarakat. Sekarang, yang wali yang disebut ulama tadi itu, ini yang disebut namanya yang zohirnya. Itu yang disebut mursyid ruhaniyah. Ya, mursyid ruhaniyah itu statusnya adalah seorang ulama, pewaris Nabi, dan dia seorang wali Allah. Kita beradab kepada dirinya. Walaupun kita jumpa sendiri aja beliau tuh, ya, ini dalam rangka adab. Karena
Kata Nabi begini. Nah, ini Nabi yang jelaskan. Man akroma aliman faqad akromani. Wa man akromani faqad akramallah. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan ulamanya, pewaris Nabi, karena dia yang menghantarkan ruhani kita bisa liqa dengan Allah, maka sungguh dia telah memuliakan akan aku. Siapa yang memuliakan akan aku, sungguh ia telah memuliakan Allah. Siapa yang memuliakan Allah, maka sungguh ia ditempatkan Allah di dalam surga. Maksudnya, siapa yang beradab kepada ulama, maka dia sama dia beradab kepada aku. Siapa yang beradab kepada aku, dah sama dia beradab kepada Allah. Siapa yang telah beradab kepada Allah, Allah tempatkan ia di dalam surganya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, manzaro aliman, ya, faka'an nama zaroni. Barang siapa yang bersilaturahim dengan ulama pewaris Nabi, sudah sama dia bersilaturahim, berziarah kepada aku waktu hidup. Wa man safaha aliman faka'an nama safahani. Barang siapa berjabatan tangan dengan ulama pewaris Nabi, sudah sama dia itu berjabatan tangan dengan aku waktu hidup. Wa man jalasa aliman faka'an nama jalasani. Barang siapa yang duduk sehamparan dengan para ulama pewaris Nabi, sudah sama dia duduk sehamparan dengan aku. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma yaumal qiyamah. Barang siapa yang duduk sehamparan dengan aku di dunia, maka di akhirat dia juga duduk sehamparan dengan aku nantinya di dalam surga itu. Maka disitulah rahasianya kita itu mesti beradab kepada ulama, karena rahasia diri Tuhan itu telah ditanamkan ke dalam hakikat rahasia dirinya. Maka untuk mencari dan menemui Allah, temui lebih dahulu mursyid rohani. Itu yang guru mursyid itu. Ya. Oh, apakah dia bersambung ke atas? Tidak ada masalahnya. Itu dalam rangka adab. Ya. Yang penting bukan yang zahirnya. Nah, ingat, bukan yang zahirnya. Banyak pun ke atas sampai 100. Kalau yang 100 itu tidak mengenal Tuhan, tak berjumpa Tuhan, maka muridnya juga takkan pernah berjumpa Tuhan. Bagaimana murid dan jamaahnya akan berjumpa Tuhan kalau gurunya 1 sampai 1 tak pernah jumpa Tuhan? Tapi kalau gurunya telah berjumpa Tuhan, mursyidnya telah berjumpa Tuhan, dipastikan jamaahnya akan berjumpa Tuhan. Karena gurunya telah berjumpa Tuhan, dia akan membimbing. Jadi, Mas Ustadz, jangan terpandang kepada zahirnya. Cukup 1 aja dah cukup kalau dia udah bisa menghantarkan kita berjumpa Allah. Ya. Namun kalau kita ingin mengaji secara tarekat, si A ini tentu berguru si B terus itu. Jangan kita risaukan tentang hal itu. Ya, yang penting dengan siapa kita berguru si A. Bisa nggak si A itu menghantarkan kita kepada Tuhan? Anggaplah si B bisa menghantarkan dirinya kepada Tuhan, tapi kalau si A tak mampu dia mengenal Tuhan, tidak juga sampai kepada kita. Setelah kita paham dia adalah mursyid rohani, dan di dalam dirinya itu tersimpan rahasia diri Tuhan, lalu dialah yang membukakan rahasia diri Tuhan itu melalui mursyid Rabbaniyah. Nah, jadi dia yang menghantarkan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu berjumpa dengan mursyid Rabbaniyah. Jadi mursyid rohani menghantarkan kita untuk bisa berjumpa kepada mursyid Rabbaniyah. Karena mursyid Rabbaniyah inilah wasilah untuk bisa kita wusul sampai kepada Allah, untuk bermusyahadah dan bertatap wajah dengan Allah. Tanpa mursyid Rabbaniyah kita tidak akan pernah bisa. Namun untuk menjumpai mursyid Rabbaniyah, jumpa dulu mursyid rohani. Mursyid rohani itu ulama, wali Allah tuh. Jumpai dia yang memberitahukan kepada kita untuk kita bisa berjumpa dengan Allah, dihantarkannya kita untuk bisa berjumpa mursyid Rabbaniyah. Sekarang
Mursyid Rabbaniyah itu ada pada diri Bapak Ibu masing-masing. Ini yang Allah katakan, wa'lamu ana bikum Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ketahuilah, wahai kekasihku, bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Telah datang kepada kamu seorang Rasul dari dalam dirimu sendiri. Seorang Rasul dari dalam dirimu sendiri yang disebut namanya Rasul Allah. Disingkat dia, kata ibu-ibu kita malam tadi, Rasul, Ustaz. Rasa itu singkatan Rasul Allah atau rahasia Allah. Mana yang dikatakan rasa? Mana yang disebut Rasul Allah yang ada di dalam diri kita? Itulah yang disebut namanya ruh. Ruh itu ada berapa hurufnya tuh, Bu? Nah, apa yang pertama? Nah, roh, waw, ha. Nah, ini ilmu hikmah mau Ustaz pakaikan ini ya. Bukan ilmu otak-atik nih. Ya, bukan ilmu cocoklogi. Kullu harfin, ya. Kullu nuktotin, hikmah. Nah, setiap huruf, setiap titik itu ada rahasianya. Nah, roh. Roh itu maknanya rahasia. Wow, wujud. Ha, hu, rahasia wujud hu, Allah. Ruh itu maksudnya itulah yang dikatakan rahasia Allah. Karena ruh itu yang dikatakan rahasia Allah, maka ruh itulah yang dikatakan Rasul Allah. Rasul Allah di dalam diri kita ini, yang dikatakan ruh tadi, itulah sebenar-benarnya Mursyid Rabbaniyah. Itu yang dikatakan tuh Nur Muhammad. Nah, tuh bahasa yang jelasnya tuh. Nur Muhammad itulah yang dikatakan Mursyid Rabbaniyah. Dialah yang pertama kali melihat Allah. Dialah yang pertama kali berjumpa Allah. Dialah yang pertama kali dikatakan sebagai kekasih Allah. Dia yang pertama kali yang dikatakan Habibullah. Maka Nur Muhammad yang ada pada diri Bapak Ibu yang dikatakan Rasulullah, itu yang Ustaz maksud Mursyid Rabbaniyah itu. Siapa yang telah berjumpa dengan Mursyid Rabbaniyah, sudah kenal dia Mursyid Rabbaniyah itu adalah Nur Muhammad pada dirinya yang disebut roh, maka dia berjumpa dengan Allah itu. Kenapa? Nur Muhammad itulah tempat nyatanya kita memandang Tuhan. Kan jale itu nak. Itu Mursyid Rabbaniyah. Itu masih duduk di hakikat nih ha. Masih ada setingkat lagi Bapak Ibu. Nah ya. Masih ada setingkat lagi. Sekarang jangan Bapak Ibu bertahan kepada Nur Muhammad. Walaupun secara hakikat Nur Muhammad itu adalah Mursyid Rabbaniyah. Nah, siapa Nur Muhammad itu? Nah, Nur Muhammad itu adalah rahasiaku, kata Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu rahasia aku, maka sesungguhnya akulah yang sebenar-benarnya yang Muhammad itu. Kalaulah Allah itu yang sebenar-benarnya yang Muhammad itu maksudnya secara makrifat, Allah itulah wasilah kita, dan Allah itu pula lah sebagai tempat wasilah kita. Inilah yang dikatakan ya oleh baginda Rasul, oleh orang-orang arif billah, araftu rabbi bi rabbi la ya'rifullah illallah. Aku kenal Allah karena Allah. Kalau Allah tidak mengenalkan dirinya kepada aku, maka aku tidak pernah mengenal Allah. Maka wasilah kita itu adalah Allah. Yang bisa sampai kepada aku, kata Allah, itu aku. Kenapa? Yahdi mayasa wa yadilu mayasa. Orang yang aku berhidayah dan petunjuk, aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya, pasti dia kenal aku. Jadi dia kenal aku itu karena aku. Tapi bagaimanapun dia mengaji bertahun-tahun puluhan, ya, dengan siapapun dia, kalau aku tidak membukakan rahasia diriku kepada dirinya, maka capeklah kita ini melakukan perjalanan hijrah, tidak akan pernah berjumpa dengan dirinya. Maka
Mursyid Robbaniyah itu tiada lain Allah. Allah lah sebagai wasilah, Allah pula lah sebagai tempat berwasilah. Ini secara makrifat. Namun dalam penyampaian kaji tentu dihantarkan melalui hakikat. Hakikat baru menghantarkan kita kepada makrifat. Nah, cukup patrikan di situ bahwa Nur Muhammad itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Udah berjumpa Bapak Ibu tuh dengan Nur Muhammad tuh? Udah, insyaallah ya. Jadi Nur Muhammad itu ya pada diri Bapak Ibu yang mana tuh? Roh. Tubuh enggak lah. Enggak. Makanya sekarang kalau Ustadz telah sampai kepada Nur Muhammad, kan ada satu tadi itu. Nur Muhammad itu asal kejadian tubuh. Nur Muhammad itu asal sekala roh. Maka tubuh dan roh ini karena asalnya daripada Nur Muhammad, maka disebutlah batang tubuh dan roh kita ini yang disebut namanya Nur Muhammad tuh. Ya mungkin satu lagi bisa Ustaz. Saya mau Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Ya. Saya mau bertanya karena mengingat dosa banyak kali yang telah diperbuat kan, apalagi masa-masa. Bagaimana cara bertaubat Ustaz secara hakikat sesuai dengan ilmu yang kita pelajari tadi. Kemudian apa cirinya kira-kira nanti kita ketahui bahwa taubat kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hakikat. Nah ya, oke. Bapak Ibu, yang dikatakan manusia itu ada unsurnya ada berapa tuh? Apa aja tuh? Yang nyata sekarang, api itu udah jadi. Ada tubuh, ada hati, ada roh. Nah, lihat nih. Ketiga ini wilayah dosa aja nih. Batang tubuh ini adalah sumbernya dosa. Hati ini adalah muaranya dosa. Ruh itu adalah hakikatnya dosa. Nah, sekarang, kalaulah batang tubuh kita ini berdosa, dosa panca indera ini, maka jalan untuk kembali kepada Allah itu jalannya adalah taubat. Nah, jadi kalau tubuh ini berdosa, jalan kembali kepada Allah adalah taubat. Lalu bagaimana cara membersihkan tubuh yang berdosa ini? Nah, cara membersihkan tubuh yang berdosa itu adalah dengan zikir la ilaha illallah. Itu rahasianya. Jadi zikir la ilaha illallah itu membersihkan batang tubuh yang berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau batang tubuh kita telah bersih, hati juga sebagai sumbernya dosa, muara dosa tuh. Kapan hati itu berdosa? Pada saat hati itu lalai dan lupa dia ingat Allah itu sudah berdosa. Sesaat saja Bapak Ibu lupa kepada Allah, itu jatuh dia kepada kafir tuh. Kalau hati telah berdosa, supaya dia kembali kepada Allah, bukan taubat namanya, tapi sebutannya inaba. Inaba itu hadirkan hati kepada Allah. Waskur rabbaka iza nasita. Ingat aku kembali pada saat hatimu itu lupa akan diriku. Jadi ketika hati itu dia ingat Allah, dia kembali kepada Allah, ini disebut namanya inabah jalannya. Maka membersihkan hati daripada dosa, zikirnya itu adalah Allah. Allah. Nah, jadi zikir hati, zikir Allah membersihkan hati. Kemudian ruh juga sebagai hakikat dosa. Kapan ruh itu berdosa? Kata Nabi, wujudu kazanbun, adanya